Sehat Ibu? Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi Bu ya. Para ibu sekalian, mari sama-sama kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Para guru-guru, para ustazah yang saya hormati dan pimpinan majelis taklim An-Nur yang juga saya hormati, para ibu sekalian, mujahid, pejuang pada pagi hari ini, alhamdulillah semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Para ibu sekalian, tema yang saya akan sampaikan berkaitan dengan Ramadan, bulan taubat. Punya dosa nggak Bu? Ya, banyak, semuanya orang pasti punya dosa. Oleh karena itu nih udah saya tulis sampai berapa halaman. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menambah takwa kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum akan kita bahas, mari sama-sama kita istighfar dulu ya. Biar dosa-dosa kita Allah hapus. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub 'alaina taubatan nasuha, wa tub 'alaina taubatan nasuha, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Para ibu sekalian, alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi kesempatan bertemu Ramadan. Banyak saudara-saudara kita menjelang Ramadan mereka sudah keburu dipanggil oleh Allah.
Banyak kan? Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan ini perlu kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita bersyukur ketemu Ramadan? Karena Ramadan itu dari akar kata Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu artinya menghapus. Di mana kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, innama summiya Ramadan li'annahu yarmudu ad-dunuba. Dinamai bulan Ramadan karena dia itu membakar dosa. Bi'amalis salihah, dengan amal-amal soleh. Nanti bukan saya papar. Semua kegiatan Ramadan, amal-amal Ramadan itu semua menghapus dosa. Makanya saya katakan tadi, bersyukur kita ketemu dengan Ramadan. Ya, sehingga kita diberi kesempatan Allah untuk bisa menghapus dosa. Tadi kan sudah tanya, banyak dosanya nggak? Oleh karena itu ibu sekalian, ada nggak orang ketika ketemu Ramadan dosanya nggak dihapus? Banyak nggak? Banyak. Ramadan sampai dia nggak puas. Banyak keluar sana. Ya, coba ibu kalau keluar sedikit ke depan. Warteg-warteg, rumah makan dikasih apa? Gorden. Ya, orang-orang yang ketemu Ramadan sehingga dosanya nggak dihapus karena tidak berpuasa. Banyak nggak orang yang malamnya nggak sholat tarawih? Ya. Jadi siang malam Bu, di Ramadan ini dosa kita dihapus. Siangnya berpuasa, dosa kita dihapus. Malamnya dengan sholat tarawih, dosa kita dihapus. Sehingga banyak orang ketika ketemu Ramadan, dosanya nggak dihapus oleh Allah. Dan ini kata Nabi, celaka besar. Celaka. Dalam satu ayat mengatakan Rasulullah, rogima anfu, celaka, kata Nabi. Siapa yang celaka? Dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Masuk ketemu dengan bulan Ramadan, dosanya nggak diampuni. Celaka besar, rugi besar. Kan ibu dari sejak bulan Rajab sudah minta, sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Dari bulan Rajab kita udah minta, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Pas kita ketemu Ramadan nggak diampuni dosanya. Tantangannya besar Bu. Ibu kalau mau berangkat tarawih, ya pagi buka kan ya itu di RCTI. Ya, pas buka siapa Bu? Si senang kenapa Bu? Top apa tuh? Gojek. Apa? Ya, dia habis ditukar sama siapa? Raja masih arsy. Kenal Bu Raja masih arsy? Enggak. Itu tantangan luar biasa. Dia sengaja Bu ditayangkan menjelang orang berangkat tarawih. Kalau iman kita Bu kurang kuat, nggak tarawih. Makanya coba lihat satu-satu dulu. Man shoma Ramadana iman. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu karena iman. Hari ini kita berpuasa, kita semata-mata beriman kepada Allah.
Sehingga banyak orang di luar sana Bu tidak berpuasa, dipertanyakan keimanannya. Makanya ayat perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Maka itu orang-orang beriman. Ya. Dan bukan hanya beriman Ibu sekalian. Jadi ibu-ibu yang datang ini orang-orang yang sedang berpuasa, itu bulan Ramadan imannya yazid, bertambah. Ibu kalau nggak bertambah nggak datang. Ya, karena kakinya berat, langkah, apalagi lagi puasa, enak-enakan Bu. Tapi di sini tadi sudah baca Al-Quran. Itu karena keimanan. Malamnya juga karena keimanan. Man qama Ramadana imanan. Ya, hadis yang sahih. Orang yang melakukan qiyam Ramadan karena iman. Jadi ibu datang dari rumah ke majelis atau ke masjid untuk melakukan sholat qiyam Ramadan, itu karena iman. Kalau nggak iman berarti. Coba ibu perhatikan. Awal-awal Ramadan masjid penuh nggak? Pas udah kesonain masjid tambah maju. Soknya yang maju ya. Nah itu iman kita tuh makin berkurang. Makin berkurang. Dan puasa kata Nabi gufira, menghapus dosa. Qiyam sholatnya tarawih gufira, menghapus dosa. Jadi siang dosa kita dihapus dengan puasa, malam dosa kita dihapus dengan apa? Masya Allah. Inilah yang kita minta. Kenapa kita ketemu Ramadan? Biar dosa kita diapain? Dihapus. Makanya kalau tidak ibu manfaatkan sebaik-baiknya, tidak berpuasa, tidak sholat taraweh, kapan dosa kita mau dihapus? Emang bisa besok umur kita ada? Jangankan tahun depan Bu, besok aja nggak ada yang jamin kalau umur kita ada. Dan Ramadan itu ibu sekalian hanya ketemu setahun sekali. Tahun depan belum tentu kita ketemu Ramadan. Maka sekali ketemu Ramadan, gunakan ini untuk menghapus dosa. Dan seluruh hari, 24 jam, ini istimewanya. 24 jam dari pagi sampai pagi lagi, itu semuanya amal-amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Makanya kita bersyukur ketemu dengan apa? Ramadan. Ini kata Imam Qurtubi Bu. Beliau bilang apa? Malam yukfar lahu fi Ramadan. Kalau ada orang udah ketemu Ramadan, dosanya nggak diampuni, nggak dihapus. Falam yukfar lahu fi ma siwa. Orang itu akan berpeluang di luar bulan Ramadan pun dosanya nggak dihapus. Nauzubillah. Kenapa kalau orang dengan ketemu Ramadan dosanya nggak dihapus? Dia nggak puasa. Gimana bisa dihapus dosa kita kan dia nggak puasa? Di luar sana Masya Allah Bu, ya orang udah nggak ada alim-alimnya lagi, nggak malu. Saya kemarin habis nengok anak saya dari pesantren, mampir ke rest area, udah pakai bulan puasa. Ya, pada ngopi, pada makan, nggak ada alim-alimnya nggak. Nah orang-orang yang kayak gini yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan. Maka kata Imam Qurtubi, kalau udah ketemu dengan bulan Ramadan, dosanya nggak dihapus, maka dia berpeluang di luar bulan Ramadan pun dosanya nggak dihapus. Ya. Oleh karena itu sekalian, ada 3 yang bisa menghapus dosa. Pagi ini saya sampaikan 3 poin. Yang pertama, taubat. Ya, taubat itu adalah yang menghapus dosa. Jadi kalau kita bertaubat, dosa kita habis. Maka orang itu dianjurkan setiap hari, setiap saat bertaubat. Dengan apa minimal? Istighfar.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ada kata wa atubu. Saya bertaubat kepada Allah. Nabi berapa kali Bu baca itu setiap hari? 100 kali. Orang yang kagak punya dosa. Kita yang sumber dosa jangan 100. Baca berapa Bu? 1000. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Dan taubat itu Bu, itu perintah Allah. Dan orang disuruh taubat dalam Al-Quran itu surahnya surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang bertaubat itu diperintah oleh Allah orang yang beriman. Sama dengan beriman ketika Allah suruh berpuasa. Sama beriman ketika Allah suruh kita sholat. Sama beriman ketika Allah suruh kita bertaubat. Makanya orang yang bertaubat itu mencerminkan keimanan. Dan orang yang bertaubat Bu, dosanya habis dihapus. Maka kata Nabi, at-taibu minad dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa, habis. Makanya kita dianjurkan minimal setiap hari ada sholat sunat taubat. Biar hari ini dosa kita habis. Ya Bu ya. Sehingga kita ketemu Ramadan, nanti Ramadan berakhir Bu, layak mendapatkan ucapan minal a'idin wal faizin wal maqbuli. Ini mah puasa kagak, tarawih kagak, ngaji kagak, lebaran minal faizin Bu ya, wal faizin Bu ya. Ya, artinya apa sih Ibu sekalian? Minal a'idin, orang-orang yang kembali bersih karena selama Ramadan setiap hari dosanya diapain? Wal faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil. Karena kita berhasil melawan segala cobaan dan ujian selama Ramadan. Ya, Ibu kalau kurang tahan Bu, banyak nggak orang Bu Ramadan itu berlomba-lomba dagang. Nah, yang biasa nggak dagang dia dagang kolak, ya. Dagang gorengan, padahal biasa dagang tuh. Nah, itu godaan, ya kan? Justru di Ramadan saatnya kita menghapus dosa kita. Kenapa jadi tawaran harus dagang? Ya Bu ya, nah itu godaan. Jadi godaan itu banyak di luar sana. Maka target kita Ibu sekalian, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir. Kenapa Bu? Karena itu sungguh-sungguh. Belum tentu Ramadan tahun depan kita ada. Rugi kalau Ramadan tahun ini kita tidak maksimalkan, Ramadan tahun ini tidak menghapus dosa-dosa kita, rugi sehingga kita nanti nggak ketemu lagi Ramadan. Ya, makanya saya bilang di awal, alhamdulillah kita Allah kasih kesempatan ketemu dengan bulan sehingga dosa kita dihapus. Nih kata Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang melakukan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanah. Maka Allah ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Tuh. Tapi syaratnya apa? Taubat, bertaubat, kemudian aman, beriman. Kemudian melakukan amal soleh. Jadi semua kegiatan amaliyah kita Ramadan itu semua amal soleh. Puasa amal soleh, sholat amal soleh, baca Quran amal soleh, berinfak, memberikan takjil juga amal soleh,
Semua kalau kita lakukan itu Bu, karena iman kepada Allah, Allah ganti menjadi nilai-nilai kebaikan. Itu perlu yakin. Karena yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ibu datang dari rumah kemari, itu nilainya berlipat Bu. Di luar bulan Ramadan. Ya, ibu kan biasa ngaji kan, biasa hadir ke majelis taklim. Tapi ngaji di bulan Ramadan nilainya lebih besar, pahalanya lebih besar, berlipat-lipat dibanding di luar bulan Ramadan. Itulah yang saya bilang tadi, bersyukur kita ketemu dengan bulan. Jadi pahalanya berlipat, maka disebut panen pahala. Ya, panen pahala. Oleh karena itu apa? Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dosa-dosa kita dihapus. Zaman sekarang Bu, kita rasanya berat ya. Setiap hari pasti kita ketemu dosa. Ini Bu kalau buka HP, semuanya penuh dengan apa? Dosa. Dosa apa Bu? Nah, ya, kalau dengerin celotehan omongan orang dosa telinga. Belum lagi dosa mulut, lisan. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau, pelihara anggota badan kamu yang 7 dari perbuatan dosa. Berapa Bu? Pelihara anggota badan kamu dari berbuat dosa 7. Yang pertama kata beliau apa nih? Al-ain, mata. Ya, nah sekarang udah, dulu orang pengen lihat maksiat Bu, nonton layar tancap susah. Sekarang maksiat di kantong, ya di tas ibu setiap hari ada. Yang melihat siapa? Mata. Yang kedua telinga. Ya, dengar gosip. Jadi kalau ibu berkumpul begini, usahain jangan sampai puasanya cacat karena mulut kita, kuping kita mendengar gibahan orang. Ya, kalau ada yang gibah, lagi puasa. Itu dia. Sayang puasanya. Nanti dia tidak berfungsi untuk menghapus dosa. Ya, dari pagi, dari sejak imsak ibu sudah tahan. Pas ketemu di majelis rumpi seremban. Nah, itu hati-hati. Kemudian dosa berikutnya lisan. Al-bab, perut. Perut ini juga Bu berpeluang untuk melakukan dosa. Dari apa? Makanan yang masuk ke dalam perut. Ya. Kalau lagi belanja hati-hati. 1 butir bawang aja Bu, kalau tidak halal masuk ke dalam perut, ini menyebabkan ibadah dan doa kita Allah tolak. Na'udzubillah. Terus apa Bu? Kemaluan. Ya, banyak orang kan di mana-mana menjual kemaluannya, menjual auratnya, keteknya, ya, badannya. Coba lihat iklan-iklan di TV perempuan-perempuan itu. Maka nanti di sini tuh ada ayatnya khusus sampai Allah jelaskan khusus buat perempuan. Karena mungkin Bu ya sangat berpeluang perempuan untuk melawan apa? Ibu bisa cek surah An-Nur sesuai dengan masjidnya nih ya. Ayat 31. Di mana kata Allah, "Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Ayatnya panjang. Ya. Surah An-Nur ayat 31. Ini khusus buat perempuan. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan. Ya. Memelihara kemaluan. Janganlah menampakkan perhiasannya di tubuhnya kecuali yang terbiasa dilihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, suami mereka, putra-putra mereka, dan panjangan.
Di ujung ayat ini kata Allah, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Itu nanti ucap dulu baca. Masya Allah Ibu. Di ayat ini ditafsirkan apa? Bahwa apa ini? Pandangan seseorang itu seperti anak panah yang beracun, kata Ibnu Katsir. Dan hati mereka sesungguhnya menjaga pandangan sarana untuk menjaga kemaluan. Orang kan Bu melihat dulu baru jatuh mana? Ke hati. Ya kan? Kalau orang-orang soleh Bu, ya kan? Yang di sini alhamdulillah. Tapi coba luar sana. Ya. Jadi auratnya perempuan itu dijadikan untuk mencari nafkah. Nah, Ibu udah tahu kan? Nggak usah dijelasin panjang lebar. Ibu ya. Pak orang kalau iklan sampo Bu ya, agak buka rambutnya. Nah, gimana mau diiklanin Bu ya? Nah itu rambutnya aja sudah menjadi apa? Sudah menjadi aurat. Nah ini termasuk juga di sini Bu. Allah itu memerintahkan bagi perempuan-perempuan beriman untuk menunduk pandangan, menjaga kemaluan mereka, sekaligus membedakan dari perempuan-perempuan jahiliyah. Jadi perempuan-perempuan jahiliyah dulu Bu, itu mereka ketika berjalan itu dinampakkan semua, termasuk menampakkan perhiasan-perhiasan yang mereka punya. Nah, persis perempuan-perempuan yang kita lihat di televisi itu adalah perempuan-perempuan apa? Jahiliyah, lewat di hadapan laki-laki dengan berbuka dadanya dan tidak tertutup apapun, nampak lehernya, ekor rambutnya, anting-antingnya. Nah, ini ditegaskan lagi oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Surah Al-Ahzab ayat 58, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri yang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Karena yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Nah, ini kenapa tuh Bu ya? Perempuan itu kalau pakai jilbab, bagian dadanya harus diambil, ditutup. Nah ini perintahnya surah Al-Ahzab ayat 58. Ya, Ibu sekalian. Nah, para Ibu sekalian, kemudian Ibu ada taubat ini Bu dahsyat. Sebanyak apapun kita punya dosa, Ibu jangan khawatir tidak diampuni oleh Allah. Selagi kita benar-benar bertaubat, pasti Allah ampuni. Dan semua orang pasti punya dosa, pasti. Ya, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia pernah melakukan apa? Dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya dosa itu adalah orang yang selalu bertaubat. Ya. Ceritanya ini Bu, ada taubatnya pembunuh 100 jiwa. Jadi orang ini membunuh 100 jiwa. Ini diceritain hadisnya Bu. Ini hadisnya muttafaqun alaih, sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana ada orang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia mencari orang pintar, ya yang tahu kira-kira kalau saya sudah bunuh 99 orang, taubat saya diterima atau enggak. Dia ketemu rahib. Ketemu rahib, kata rahib tidak diterima, taubat kamu tidak. Kemudian rahib itu langsung dibunuh sama dia. Ya kan? Jadi berapa? 100. Dia nyari lagi. Ketika dia nyari kepada orang-orang ahli, dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah dosa saya dihapus oleh Allah? Kata orang ahli itu, dihapus. Dia gembira. Kata orang ahli, sana pergi ke tempat-tempat di mana banyak orang melakukan kebaikan. Makanya kalau kita pernah melakukan dosa, rasanya berat ninggalin dosa itu dia. Maka sering-seringlah datang orang melakukan kebaikan kayak gini.
nanti dosanya dia jangan ikut urusan yang orang. Dia akan butuh mencari kelompok atau rombongan orang-orang yang melakukan kebaikan. Di pertengahan jalan ketemu dengan Israel. Orang, ya kalau ketemu Israel apa bu? Ketemu Israel. Akhirnya orang itu mati. Belum sempat dia bertaubat dan belum sempat datang ke tempat-tempat kayak gini. Datang malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, orang ini diazab karena belum sempat apa? Bertaubat. Tapi kata malaikat rahmat, orang ini sudah niat mau berhijrah, sudah niat mau akan tinggalkan, mau bertaubat. Nah, akhirnya kan nggak sama tuh ya. Kata malaikat itu, ya udah kalau gitu orang kita ukur jaraknya, dekatan. Dia matinya nih di mana nih? Di sini. Ini tempat maksiat, ini tempat yang mau dia bertaubat. Kira-kira kalau diukur dekatan ke taubat apa dekatan ke maksiat? Diukur tuh sama malaikat. Ternyata lebih dekat jalannya ke dekat taubat. Maka orang itu diterima taubat. Walaupun belum melakukan apa? Amal soleh, belum melakukan amal soleh. Dahsyatnya tuh nilai apa? Nilai taubat. Makanya mumpung sekarang kita masih apa? Allah kasih hidup, Allah kasih kesempatan kita bisa duduk di majelis ilmu ya. Pokoknya tiap hari Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Itu yang harus kita baca. Bertaubat. Karena begini. Ya. Kita nggak tahu kapan Israel itu datang. Ketika Israel itu datang dan kita udah hapus dosa-dosa kita, maka kita mati apa? Husnul khotimah. Semuanya kan pasti kalau mati pengen husnul khotimah. Sampai dia kerjanya merampok, sama nyopet, sama korupsi, kalau mati nggak pengen apa? Husnul khotimah. Maka ketika orang itu mati husnul khotimah, sering-seringlah dia melantunkan kalimat apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ibu sekalian, yang kedua yang bisa kita lakukan amal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu akan menghapus dosa. Semua amal soleh menghapus dosa. Ibu datang kemari amal soleh bukan? Dan itu menghapus dosa. Termasuk di bulan Ramadan, amal-amal solehnya banyak. Puasa, sholat, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, itu semua amal soleh Allah sediakan. Dan itu semua akan menghapus dosa. Ya, semakin kita sering melakukan amal soleh, maka kita semakin habis dosa-dosa kita dihapus. Ibu, ayatnya surah Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang. Sesungguhnya innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa. Jadi sholat pagi dan petang. Pagi berarti subuh, petang berarti apa? Asar. Ya kan, sholat subuh dan asar itu sudah bisa menghapus dosa. Ya kan? Maka ulama mengatakan seluruh puasa itu menghapus dosa. Bahkan Bu, di sini diceritakan ada Salman Al-Farisi. Beliau itu Bu, berdiri di bawah pohon. Ya, di bawah pohon. Terus pohonnya digoyang-goyang. Digoyang-goyang, daun-daun ranting-ranting yang udah pada kering, pada rontok, pada jatuh. Kata Salman Al-Farisi, kamu tahu kenapa nih saya goyang? Kenapa pada rontok? Kata beliau, kalau ada orang berwudu dan wudunya sempurna, benar, kemudian dia sholat,
maka dosanya rontok seperti rontok saya menggoyang pohon. Maka Allah ya. Jadi wudhu aja wudhu yang kita tiap hari wudhu itu sudah merontokkan dosa. Terutama yang 7 tadi Bu. Coba kalau ibu wudhu kan, yang 7 itu kan kecolek semua. Pertama muka, ya, semua mata, hidung, mulut, telinga, kecolek atau dihapus tuh dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut dengan sebab apa? Berwudu. Tangan, kaki, ya, dihapus tuh, diusap nggak kalau wudu? Wudunya saja Bu, itu udah menghapus dosa. Makanya orang yang selalu punya wudu dan setelah berwudu dia sholat sunnah wudu itu akan mengalami seperti yang dialami oleh siapa? Bilal. Kenal Bilal Bu? Bukannya yang baca sholawat kalau lanjut raweh, bukan. Bilal itu muadzin pertama zaman Rasul. Bilal itu sahabat Nabi yang selalu mengamalkan wudu dan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sehingga kata Nabi apa? Bilal itu dijamin sudah bisa masuk surga. Jadi kalau kita pengen gampang masuk surga, selalu wudu dan selalu sholat sunnah. Wudunya aja, wudunya udah membuka pintu apa? Surga. Apalagi apa? Sholat, apalagi sholat. Ya. Makanya orang yang berwudu dengan baik, kemudian dia sholat, orang ini dosa-dosanya rontok seperti rontoknya pohon yang sedang digoyang oleh Salman Al-Farisi. Ya, nah kita kan sehari-hari terjadi itu. Yang pagi-pagi udah sholat, Bu ya. Apalagi kalau ibu sholat sunnah rawatib. Kenal Bu sholat sunnah rawatib? Berapa rakaat Bu? 12. Apa-apa? 4 rakaat qobliyah zuhur. 4 ya. 2 kali salam. 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah zuhur. Ditambah 2 rakaat sesudah zuhur. Ditambah 2 rakaat sesudah maghrib. Ditambah 2 rakaat sesudah isya. Ditambah 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi apa? Siapa orang man-sholat, siapa orang yang telah sholat isnatai asyar 12 rakaat setiap hari, bunyalahu baitun fil jannah. Orang ini Allah bangunkan rumah di surga. Rumah di surga. Jadi kalau kita pengen punya rumah, pengen punya kapling di surga, maka lakukan sholat apa? Rawatib 12 rakaat, yang ditinggal. Usahain. Ya. Kalau ibu pulang kampung ke akhirat nanti udah punya rumah, tenang nggak? Tenang. Kayak pulang kampung besok kalau lebaran, di kampung sudah punya rumah. Ini rumahnya di surga, masya Allah. Ya, tidak bisa disamain Bu dengan hotel berbintang berapapun. Rumah kita di surga kalau orang ini sholat sunat rawatibnya berapa? 12. Dan ini hadisnya sahih. Kalau ditambah lagi Bu, ditambah lagi duhanya. Ibu duha berapa? Ya kan? Duha berapa Bu? 4. 2, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai gak ada duha. Ya. Jadi duha itu minimal berapa? 2, maksimal 12. Ya, ini kalau dipretelin lagi Bu, masya Allah. Jadi besok ibu harus lihat rekaman. Kata Nabi apa? Siapa orang yang sholat duhanya 2, lam yuktab minal ghafilin. Orang ini tidak dicatat orang yang lalai. Kalau dia naik 4, maka orang ini dicatat minal muhsinin, orang baik. Jadi kalau ibu pengen termasuk orang baik, duhanya berapa? Naik berapa Bu? 6.
Kalau kamu sholat duhanya maka kamu dicatat minal qanitin, orang yang ahli ibadah. Mau naik lagi berapa? 8. Kalau kamu duhanya 8, dicatat oleh Allah minal faizin, orang yang sukses, orang yang beruntung. Jadi kalau pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat, duhanya berapa? 8. Ya. Ini gimana mau sukses? Duhanya berapa tadi? 2. Kadang-kadang duhaan, kadang apa? Kadang. Ya Bu, kalau udah umur 50 tahun ke atas udah banyakin apa? Bikin rumah di surga. Ya, udah 50 ke atas. Mau sholat sambil duduk mau sambil berdiri alhamdulillah. Ya, ngapain lagi Bu? Siapa yang membantuin kita Bu kalau di akhirat? Anak belum tentu bisa nolong kita. Belum tentu. Ya, kalau kita susah di dunia masih ada saudara, anak, cucu yang kita minta tolong. Tapi kalau susah di akhirat, dia juga lagi susah. Boro-boro nolongin kita. Makanya mumpung dikasih usia, mumpung sehat, lakukan ibadah yang terbaik. Berapa tadi itu? 10. Kalau orang duhanya 10, hari itu tidak dicatat melakukan dosa. Naik berapa? 12. Hadisnya sama Abu Amailah di ujungnya. Banallahu baitan fil jannah. Jadi orang yang duhanya sampai 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di mana? Masya Allah Bu, sehari dapat 2 rumah. Ya, enak Bu? Tinggal ngerjain doang. Ya, sekali-kali coba diusahain. Kalau ibu sudah cinta, sudah doyan, kata Betawi doyan, pasti sayang meninggalin. Pasti sayang meninggalin. Terutama lagi di bulan Ramadan. Udah isi yang begitu-gitu. Ngapain lagi kita? Belum tentu Ramadan tahun depan ketemu. Ya Bu ya. Jadi pagi-pagi duhanya berapa? 12. Rawatibnya jangan sampai ditinggal. Ya, walaupun sudah kelewat waktu, paling dikit. Ya, azannya 15, ibu baru sholatnya 1:30, namanya Johor ya. Tetap sholat qobliyah zuhur. Emang berat. Tapi hasilnya apa? Luar biasa. Ya. Nah itu sholat apa? Rawatib sama sholat duha. Ditambah lagi ibu sekalian, kalau malam tarawih, berapa tarawih Bu? 8 sampai 20. Masya Allah ya 20 luar biasa. Ya. Taraweh 20 udah menghapus dosa. Ditambah malam sebelum sahur bangun jam 3 sholat malam berapa rakaat Bu? Ya. Tuh kan? Ya. Jadi kalau sholat malam nih Bu sebelum sahur, pertama ini saya kasih ilmunya. Tahajud 2 rakaat. Sholli sunnatat tahajudi rakaatain. Salam naik lagi sholat sunnat tasbih 4 rakaat. 2 salam 2 salam. Ya, abang jam 3 mah enggak. Bangunnya jam 3. Ya, kalau jam 3 sampai selesai jam 4. Iya. Nah, tadi pengen punya rumah katanya. Ya. Ini kan saya kasih tipnya, tinggal dikerjain, pinter-pinter ibu dah. Ya, pinter-pinter ibu. Terus setelah tasbih 4 rakaat, naik lagi sholat sunat taubah. Tuh, 2 rakaat. Salam naik lagi sholat sunat hajat. Kenapa sholat hajat Bu? Kebutuhan kita banyak. Banyak nggak kebutuhan kita Bu? Selama masih hidup banyak kebutuhannya. Mau lebaran pengen pulang kampung, anak biar pada sukses pada sekolah pada bayaran itu Bu. Kalau anak sukses yang senang siapa? Orang tuanya. Maka ketika anak pengen sukses jangan pernah berhenti orang tua berdoa, terutama ibunya. Karena doa ibu 3 kali lipat itu lebih cepat dikabul Allah. Jadi ibu jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah pokoknya anak-anak.
sebut apa sekali. Ya, makanya kalau dua-duanya berdoa, bininya berdoa, bapaknya berdoa, ya, maka dapat 4. Ya, makanya ibu kalau berdoa sebut anaknya. Si Ano, ya Allah, biar begini, biar begini, biar begini, doain sebut nama. Ya kan? Dan setiap hari. Biar langkah anak-anak kita yang sedang berjuang kalau kasih kemudahan. Nanti kalau dia sukses, ya masa dia kagak ingat sama doa orang tuanya, gitu ya. Kan kalau anak kita pada sukses, kita juga kan kagak stres. Anak 5, yang satu susah, semua susah. Satu kontrak, anaknya sama bini berantem mulu, gimana kalau dia sekolah? Nah kita juga bingung juga Bu, ya Bu ya. Tapi kalau semua anak kita sukses di dunianya masing-masing, kita tenang. Kita cuma angkat tangan doang doain. Maka doa ibu-ibu ini yang luar biasa, terutama di bulan Ramadan. Kenapa ibu sekalian? Karena di bulan Ramadan tidak ditolak doa orang yang berdoa. Enggak, semuanya makbul. Maka manfaatin setiap hari berdoa. Setiap hari. Jangan sampai rugi besar kita Bu ya. Ketemu Ramadan tidak diapain, tidak dimanfaatkan. Nah, kalau ibu tadi sholat udah banyak tuh ya. Sholat malam 10 rakaat, sholat apa tuh? Sholat kalau ibu pakai tuh setiap sholat 1 halaman Quran. Ya, 3 hari sudah 10 juz. 3 hari. Ya, 10 juz sehari 3 juz. Coba kita cek. 1 juz berapa halaman? 1 juz 20. Ya, dipakai buat sholat fardu. Pas sholat di rumah namanya 10 kan? 10 halaman. Zuhur, subuh, asar sama isya 10 halaman kan? Duhanya berapa? 12. Udah 22. Kemudian ditambah tadi rawatibnya. Berapa? 12. Berapa berarti? Udah 34. Ya, ditambah sholat malamnya 10. 44. Sehari 44 halaman. Berarti 2 juz. Ya. Kalau ibu mau tambahin lagi tuh untuk mengqadha sholat. Ya, kan masih punya utang sholat banyak kan? Ya. Jadi utang itu diutamakan dibayar. Ya. Dicatat. Saya itu sengaja bisa catat di sini. Saya kasih tanda checklist pagi itu. Subuh 1, udah kita ganti. Zuhur 2, terus hari 5 kan? Kira-kira ibu punya utang sholat berapa hari? Wah, kalau itu kita. Makanya bayar utang dulu. Utangnya dibayar dikit-dikit. Ya kan? Nah, kalau ditambah dengan bayar hutang Bu, sehari itu ada 5 sholat, 10 halaman. Berarti berapa tadi itu? 54 halaman. 1 hari 3 juz. Dan itu enggak lelah. Coba deh buka. Iya. Jadi nanti ibu beli Quran yang agak besar, kemudian dikasih rak, mana ya? Oh, itu sama. Nah, saya dulu juga sama gitu. Ya, kita beli di rumah juga saya siapin. Kita pakai buat baca 1-2 rakaat 2 halaman. Ya, dan itu enggak lelah. Ya, daripada ibu baca Quran baru 5 menit maka udah mengantuk Bu ya. Kalau yang udah pada usia 50 ke atas nah itu kudu dah. Ya Bu ya. Ngapain lagi 50 sama Bu ya. Kalau bukan untuk kita. Nah, kelebihannya dulu saya pernah bahas. Satu huruf yang dibaca Al-Quran dipakai sholat dan sholatnya berdiri, satu hurufnya berapa? 100 kebalik. 100 kebalik. Ya. Jadi kalau sehari 3 juz berarti 10 hari berapa? Berarti 30 hari 3 juz.
3 kali hantam. Coba tuh Bu. Coba. Kalau ibu nggak bisa berdiri, duduk nggak apa-apa. Tuh. Alatnya kalau sunnah mah boleh. Ya, tapi pahalanya 1 huruf 50. Nah, bisa duduknya, bisa sampai berdiri kan bisa. Oke, sekalian. Kemudian yang terakhir Bu. Yang terakhir yang bisa menghapus dosa, yang ketiga adalah banyak-banyak beristighfar. Di mana saja, kapan saja beristighfar Bu ya. Karena istighfar itu satu, menghapus dosa. Dosa-dosa yang kita punya dia akan dihapus dengan istighfar yang kita lakukan. Maka setiap hari ibu mau lagi nyamuk mau lagi ngeris kakek, pokoknya megang tasbih sehari itu 1000. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nanti hasilnya apa? Pasti akan ada hasil. Nggak mungkin Bu, kalau ibarat kita nanam pohon, dia sudah bertahun-tahun untuk pasti berbuah. Kalau istighfar yang ibu lakukan setiap hari 1000, sekian bulan, sekian tahun jadi amal rutin, itu akan ada buah. Salah satu buah yang dijamin oleh Nabi, man lazima al istighfar, siapa orang yang selalu membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin makhraj. Setiap segala kesusahannya Allah kasih kemudahan. Wa min kulli dhiqin, setiap segala kesulitan, kesempitan Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki yang berlimpah dengan sebab istighfar. Minimal Bu, minimal artinya tenang. Jangan ada orang galau, ya Bu ya. Maka banyak-banyak orang itu beristighfar, karena dia akan menenangkan hati. Ya, dan juga tasbih. Ini amalan dari Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Jadi beliau itu datang ke rumah Nabi ngadu. Karena hidupnya miskin. Fatimah hidupnya apa? Miskin. Suaminya Ali sampai bikin roti aja gak punya duit. Kata Nabi, Fatimah, biar kamu hatinya tenang, setiap mau tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Minimal ada tenang. Seapapun rezeki yang Allah kasih sama kita, tenang aja. Karena yang namanya apa tuh Bu? Ketenangan itu susah. Tidak bisa dijamin. Orang yang hartanya banyak, hatinya tenang, belum tentu. Ya Bu ya, coba ibu uang beca deh. Asal itu dan senang aja dia, Bu ya. Jadi belum tentu, nggak dijamin hati itu tenang karena kebanyakan harta. Jadi hati itu tenang, kita menerima apa yang Allah beri. Salah satu menenangkan hati di antaranya berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tempo hari ada teman saya. Waktu saya kemarin buka Jumat di Pondok Kelapa. Beliau kena liver. Apa sih namanya sini? Lambung, asam lambung. Sakit itu. Ini dadanya sesak, sakitnya minta ampun, sampai nggak puasa, sampai nggak sholat Jumat. Ada di sholat Jumat, mana saya waktu di Pondok Kelapa, saya mampir ke rumahnya. Emang sakitnya gara-gara apa sih? Apa sebabnya? Kata saya gitu. Kata dokter apa? Jangan banyak stres. Emang stresnya itu apa? Saya bilang ya, orang hidup katanya Ji, anak belum bayaran, ya suaminya nganggur. Jadi itu yang membuat dia ruwet. Maka saya kasih amalan tadi, banyak istighfar dan banyak baca tasbih. Kalau hati tenang, ya Bu ya. Jadi tidak berpengaruh penyakit. Itu tidak berpengaruh. Ya, karena kita stres itu Bu, ternyata itu pengaruhnya besar buat kesehatan diri kita. Jadi bukan hanya faktor makanan, pola hidup, bukan hanya itu. Tapi pengaruh stres itu akan sangat besar membuat diri kita sakit. Apalagi kalau sakitnya udah di dalam.
Maka benar tuh kata Nabi tadi, pesan sama putrinya Fatimah, jangan stres dengan kehidupan dunia, sebelum tidur atau mengantar tidur banyak-banyak baca apa? Tasbih. Maka tadi saya bilang sholat tasbih. Karena kalau kita sholat tasbih, Bu, yang kita baca tadi itu berapa tasbih kalau kita tasbih? 300 tasbih. 300 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau dikupas urutan tasbih panjang lagi. Ya Bu ya. Sekarang minimal menenangkan hati kita. Ya. Yang namanya hidup Bu, ya hidup mah cuma sebentar. Ya. Orang gara-gara nggak akur sama tetangga, artinya beremot ya Bu ya. Ada gitu Bu ya. Nah itu orang-orang tenang, kesel di bawaannya. Orang itu kesel di bawaan. Ya kan? Maka untuk supaya hati kita terbuka, Bu ya, lapang Bu ya. Tadi banyakin apa? Tasbih. Atau ada saya dikasih apa? Baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na sampai habis dulu. Itu 9 kali setelah habis sholat subuh. Tangan ibu taruh di dada. Baca. Supaya apa? Supaya hati kita tuh lapang. Sama orang itu kagak negatif thinking. Sama orang itu kagak kesel baik. Sama orang itu kagak gede baik. Sama orang itu kagak dengki, enggak iri itu. Adanya di sini. Di hati. Makanya supaya menghilangkan penyakit hati, setiap habis sholat subuh baca alam nasrah 9. Taruh di sini. Ya, habis sholat subuh. Ya syukur-syukur habis setiap sholat. Enggak mesti 9, namanya 2 kali, 3 kali. Dalam rangka dada kita jangan sampai sakit hati sama orang. Ada orang Bu, niat orang gede, hasil dengki begitu ya. Nah, mudah-mudahan Bu sekalian lihat di bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang lebih meningkat ketakwaan. Kemudian bisa menjadi orang lebih baik. Dan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Kita 1 jam Bu ya. Aku yang Oh yang 7. Yang pertama mata, yang kedua telinga, ketiga lisan, keempat perut, kelima tangan, keenam kemaluan, ketujuh kaki. Nah, kaki itu Bu fungsinya besar. Coba Ibu baca dah surah Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Surahnya apa? Paham maksudnya Bu, paham? Apa kata Allah? Pada hari nanti, hari kiamat, mulut kamu kami tutup, mulut enggak ngomong. Ya. Yang kami suruh ngomong tangan-tangan mereka. Jadi tangan kita ngomong. Jangankan sampai kiamat, sekarang aja ibu kalau lagi duduk begini, mulutnya udah gak ngomong. Betul nggak? Duduk berderekan, dia ngomong bisa aja. Jadi ayo aja, gitu dia. Jadi sekarang itu tangan kita udah ngomong. Nanti mereka ini tangan akan berbicara apa aja yang udah dilakukan. Maka kenapa ketika tasbih ini kita dipakai? Karena dia ini akan menjadi saksi. Nah, gitu. Jadi kalau ibu setiap hari megang tasbih, dia akan menjadi saksi karena ini ngomong. Emang dipakai itu tasbih. Bukan nyolong jengkol, nyolong cabai, bukan. Kok malu ya? Dia ngomong lagi. Kalau dia tangan berdusta, wa tashhadu arjuluhum. Kami ya Allah di kaki yang menunjukkan menjadi saksi. Memang kami yang nganterin. Betul nggak? Kemana ibu pergi nganter siapa? Dia akan menjadi saksi. Ibu datang kemari, diantar sama siapa? Dia menjadi saya benar-benar diajak tanggal 7 Ramadan ngaji
sama Ustaz Nur di Masjid An-Nur. Nur ya. Nah, itu akan menjadi apa? Saksi. Ada sekali itu ya. Ada yang bertanya, silakan.